Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah online pada hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, untuk kasih karunia anugerah yang boleh setiap daripada kami terima, sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan, biarlah firman itu boleh Kau meteraikan sebagai benih, Kau taburkan dalam kehidupan kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu. Urapi kami, ya Roh Kudus, berkati setiap daripada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya, dengan perikop Yesus diurapi di Betania. Kita akan membaca mulai dari Yohanes 12 ya, ayat 1 sampai 9. Di Yohanes 12 ayat 1 dikatakan, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narawastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ayat 9, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Kita melihat ya betapa cerita ini sebetulnya mengandung makna yang sangat menarik, dan ini juga menggambarkan kejadian di mana apa yang terjadi pada hari-hari ini ya. Ibaratnya perjalanan Tuhan Yesus ke Betania itu kayaknya seperti kita gambarkan seperti sebuah KKR yang besar ya, kebangkitan rohani yang besar. Di situ ada Tuhan Yesus ya sebagai pembicara, mungkin kalau di KKR kan harus ada pembicaranya, dan para muridnya yang ikut rombongannya Tuhan Yesus. Mereka itu adalah pengikut-pengikut ya, sama kalau hari-hari ini biasanya KKR itu diikuti oleh banyak pendoa ya, pendoa yang mendukung gerakan KKR tersebut. Dan kita lihat di situ ada juga orang-orang yang satu ya, ada Lazarus dan keluarganya. Kayak Marta itu hamba Tuhan yang ikut melayani, mempersiapkan segala persiapan untuk acara itu diadakan. Maria yang juga ikut pelayanan, keluarganya yang bahkan dikatakan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak. Dan juga Lazarus yang menerima mujizat kesembuhan. Bukan cuma kesembuhan, saudara. Kebangkitan ya, dianya yang sudah mati 4 hari itu bisa bangkit dari kuburnya karena Tuhan Yesus yang membangkitkannya. Nah, terus setelah itu di ayat 9 dikatakan banyak orang Yahudi yang mendengar. Jadi banyak sekali orang yang mendengar dan cuman kepingin tahu, datang. Ada yang cari mujizat, mungkin ada yang kepingin tahu ya gimana sih Nabi itu modelnya seperti apa gitu ya. Sama seperti KKR hari-hari ini ya. Pada 2007 kemarin di Surabaya ada gawe yang besar ya. Itu revival World Pentecost. Kita bicara pesta Pentakosta terbesar di dunia waktu itu diadakan di Surabaya, saudara. Jadi seluruh pembicara dari seluruh dunia, orang yang terkenal, yang top-top ya, itu datang untuk mengadakan kebangkitan rohani ya. Untuk World Pentecost itu satu acara akbar untuk pertemuan Pentakosta karismatik. Nah, itu banyak sekali dari seluruh dunia hamba-hamba Tuhan berkumpul, dan itu diadakan di sebuah gereja yang kapasitasnya sebenarnya cuma 30 sampai 35 ribu itu kalau dipaksa ya. Tetapi karena memang acaranya sedemikian akbar, itu diperluas sampai bahkan parkiran pun
dipakai untuk tempat duduk itu bisa sampai menampung 50.000 dan penuh, saudara. Orang yang datang itu sampai membludak dari mulai seminar pagi, siang, sore maupun KKR pada malam harinya itu full house. Sampai seperti dipasang kayak layar tancap ya di parkiran tuh, kayak ada layar besar, semua orang mendengarkan dari parkiran. Itu sedemikian luar biasa. Dan itu gambarnya sama seperti ini. Jadi ada orang-orang yang memang pendoa-pendoa yang datang dengan para pembicara ya, pembicara yang dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat, dan juga banyak sekali orang datang untuk minta dilayani, ya. Yang orang-orang yang kayak Lazarus yang menerima mujizat dan orang-orang sakit hari-hari itu ambulan banyak. Orang yang di kursi roda bahkan diranjang ya, rebah itu didorong masuk untuk menerima mujizat. Itu adalah jemaat. Mereka belum tentu anak Tuhan, belum tentu mereka sudah percaya. Sama seperti kejadian di Betania ini. Mereka hanya ingin mendengar keramaian, mereka belum tentu percaya sama Tuhan Yesus. Sama seperti hari-hari ini, jemaat banyak yang datang kalau ada acara-acara akbar, ada Natal, ada revival. Mereka belum tentu betul-betul percaya, mereka hanya ingin melihat keramaian. Itu tipe-tipe jemaat yang terjadi pada hari-hari ini. Ya, datang hanya untuk mencari kesembuhan, datang hanya untuk minta dilayani. Ada lagi yang memang mungkin status hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan, kenapa harus hamba Tuhan ya? Kayak Yudas Iskariot dikatakan di sana bahwa Yudas Iskariot itu ngatur keuangannya pelayanan Tuhan Yesus. Tapi dikatakan dia itu suka mencuri, istilahnya hitung-hitungannya itu ya korupsi lah dari duit pelayanan. Nah hari-hari ini pun demikian, jemaat hamba Tuhan pun, mohon maaf ya, mungkin bukan yang mendengar ini, yang tidak mendengar berita firman ini, itu mungkin melakukan hal yang mirip-mirip seperti yang Yudas Iskariot lakukan. Semestinya keuangan itu untuk gereja, tetapi dia menyisihkan untuk kepentingan pribadi ya, dan dilakukan secara terus-menerus. Itu ada. Dan ada lagi yang seperti Marta yang betul-betul melayani secara luar biasa. Yang super sibuk, yang hari-hari ini kita gereja kalau tidak ada orang-orang seperti Marta itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Tidak ada orang yang begitu rela untuk melakukan pelayanan seperti Marta yang berkeringat. Bahkan seringkali kalau kita lihat ada acara tersebut, ya kebetulan Tuhan mengizinkan saya juga menjadi salah seorang sopir dari hamba Tuhan yang sangat terkenal ya. Dan saya bertindak sebagai sopir dari pagi sampai malam. Kira-kira pulang sampai rumah jam 12 malam, setengah 1 malam, pagi-pagi harus jemput, sepanjang hari menemani. Itu lebih dari seminggu, saudara. Sampai 8-9 hari waktu itu. Baru semua timnya itu pulang. Bukan cuma satu orang, saudaraku. Suami istri dan para pendoanya dan manajer itu kalau naik mobil sebesar apa ya, 7-8 penumpang itu penuh, saudara. Jadi itu adalah orang-orang seperti gambarannya seperti Marta. Dan juga ada lagi orang yang seperti Maria yang betul-betul mencari Tuhan. Datang ke gereja mencari Tuhan, tidak peduli kiri, tidak peduli kanan. Dia betul-betul konsentrasi duduk mendengar suara Tuhan, betul-betul mencari wajah Tuhan, betul-betul menyembah Tuhan. Nah ini semua tipe-tipe jemaat yang kita harus sadari. Dan itu semua terjadi hari-hari ini. Dan kita harus juga belajar dari teladan mereka. Kayak contoh misalnya pada waktu Maria yang begitu mendedikasikan kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Ya, digambarkan di perikop ini bahwa dia membawa minyak narwastu. Minyak narwastu itu kalau kita bicara itu hari ini itu artinya ya seperti tabungan untuk mas kawin. Jadi perempuan itu pada zaman itu, zaman di suku Yahudi waktu itu mereka itu berusaha untuk menabung. Perawan itu, mohon maaf, perawan wanita bukan negatif ya, konotasinya perawan itu yang belum menikah, mereka itu mengumpulkan uang untuk mahar mereka. Dan itu dalam bentuk minyak narwastu. Ya hari ini kalau kita deposito, zaman itu mungkin minyak narwastu, mungkin hari ini bisa emas. Ya, zaman itu bisa emas juga, tapi itu biasanya nabungnya minyak narwastu sedikit demi sedikit disimpan. Dan itu nanti dibawa untuk sebagai mahar ketika dia menikah. Tetapi Maria meskipun dia belum menikah, dia mau rela untuk memberikan semua minyak narwastunya kepada Tuhan Yesus. Ya bahkan dia menggunakan rambut yang kita semua tahu rambut itu mahkotanya wanita ya, sesuatu yang menunjukkan kebanggaan ya, derajat. Tapi itu dia rela dipakai untuk membasuh kakinya Tuhan Yesus, mengelapnya dengan minyak wangi. Itu menunjukkan betapa dia sungguh mendedikasikan hidupnya
Bahkan dia betul-betul ingin menyembah Tuhan dengan semua yang dia punya. Hartanya, kehidupannya, hatinya, semua diberikan untuk Tuhan. Bahkan masa depannya pun. Karena kalau bicara mas kawin, mahar itu bicara dia rela untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, berapa banyak dari kita yang bisa menjadi jemaat yang seperti itu? Jemaat yang dikatakan sangat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tapi kita mau bahas yang lainnya dulu. Kita pertama mau bahas orang yang datang melihat keramaian. Mereka mungkin hanya mencari mukjizat, tapi Tuhan tidak menutup kemungkinan itu. Jadi kalau saudara hari-hari ini, mungkin saudara bukan termasuk orang-orang yang tipe hanya melihat keramaian. Tapi saudara tahu banyak orang yang akan datang untuk mendengar melihat keramaian. Terutama kalau mereka yang sakit, mereka ingin mendapatkan kesembuhan, mereka yang mungkin bisnisnya lagi rusak, mereka ingin dipulihkan Tuhannya lagi bangkrut, atau mungkin keluarganya lagi berantakan, mereka ingin dipulihkan sama Tuhan, atau mereka yang mengalami masalah-masalah narkoba, masalah-masalah yang mungkin dunia tidak bisa menyelesaikan. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Mereka akan berusaha untuk datang dan melihat-lihat. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mungkin seperti Marta atau Maria, kita jangan sampai kita tuh menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kita bahkan harus mengenali ciri-ciri orang seperti itu dan membawa mereka supaya mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena ketika mereka mengalami perjumpaan, itu seperti ceritanya Lazarus, mereka mendapatkan mukjizat. Bahkan yang mati pun bisa Tuhan bangkitkan. Itu mereka akan bertobat, saudaraku. Itu pertama. Kedua, kalau kita melihat orang-orang seperti Yudas Iskariot, ya, dia melihat Maria begitu istilahnya royal untuk memberikan minyaknya kepada Tuhan. Itu langsung dia mencelah, istilahnya mengatakan sesuatu yang negatif. Wah, duit segitu kan sayang. Kan lebih baik diberikan ke orang miskin ya. Nah, ini kita sebagai anak Tuhan lebih baik kita menghindari mengatakan hal-hal tersebut atau hal-hal yang berkaitan dengan ketika seorang memberikan persembahan kepada Tuhan, ketika seorang mendedikasikan sesuatu kepada Tuhan secara luar biasa. Janganlah kita mengatakan sesuatu yang negatif. Karena itu di Alkitab sudah ada contohnya dan itu akan menjadi sangat tidak baik. Terutama kalau kita bicara tidak semestinya kita mengatakan hal itu. Ya, kalau kita bicara di Alkitab itu di kitab Bilangan itu dikatakan bahwa Bilangan 12 ketika itu kan Musa itu dikutuki oleh Maryam itu kakak perempuannya Musa. Ya, sebagai kakak kan berhak untuk marahin Musa ya. Kenapa? Karena Musa itu dia itu sebetulnya kan sudah kawin. Tapi terus di perjalanan itu dia mengambil seorang budak wanita dari kaum Ethiopia. Ethiopia itu orang kulit hitam, bukan suku Yahudi. Itu dijadikan istrinya. Ya, itu mestinya tidak boleh. Tidak boleh karena apa? Apalagi Lewi itu dikhususkan untuk Tuhan, jadi hanya boleh menikahi suku Lewi. Tapi dia mengambil non suku Lewi bahkan bukan orang Yahudi sebagai istrinya. Dan itu Maryamnya marah mengutuki. Mengutuk itu mengatakan hal-hal yang tidak baik. Itu ya, definisinya mengutuki. Sama seperti Yudas itu mengatakan hal yang tidak baik, memaki Maria. Kenapa kamu ngasihkan itu ke Tuhan? Kenapa tidak kasihkan ke orang miskin? Itu sesuatu yang tidak baik. Karena kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan kok dikatakan tidak baik. Dan Tuhan marah. Bukan Musanya yang marah. Musa mungkin tidak berani karena dia tahu dia salah. Tapi yang marah Tuhannya. Tuhan marah sama Maryam sampai Maryam itu dikenakan kusta. Kenapa, saudara? Karena di dalam kita bicara mengikut Tuhan itu ada ranking, ada susunan, ada tatanan, hierarkinya. Nah, Musa itu kan sebagai panglima perang, panglima pangti kita ngomong, panglima tertingginya bangsa Israel waktu itu dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Loh, yang namanya panglima tertinggi ini kalau salah ya anak buah ini tidak boleh memaki, tidak boleh mengatakan hal yang negatif. Itu haknya Tuhan yang memarahi secara langsung. Jadi ada tatanannya. Sama seperti kita bicara seorang kapten tidak berhak untuk memarahi kolonel ataupun jenderal lagi-lagi. Karena itu kolonel itu yang bisa marahin ya atasannya lagi. Jenderal pun yang bisa marahin atasannya lagi. Bukan kaptennya. Nah, ini yang dilakukan itu adalah seperti itu. Dan kita tidak tahu pangkatnya orang itu. Kadang-kadang kita mungkin nyeletuk ngomong sesuatu yang tidak baik. Jadi kita harus belajar dari pengalaman ini. Lebih baik kita tidak
meniru apa yang enggak benar ya. Yudas Iskariot, semestinya kita enggak mengomentari hal itu, karena itu apalagi diberikan untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Marta, kenapa dikatakan Marta kok kalah sama Maria? Karena Tuhan ingin kita tuh bukan hanya jadi EO. EO itu apa? Event organizer. Bukan hanya kita tuh super sibuk melayani secara dunia. Memang harus ada orang yang melayani secara dunia. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita tuh punya hubungan intim dengan Tuhan. Keintiman secara pribadi seperti Maria. Karena kalau kita punya keintiman pribadi, pengenalan akan Tuhan secara pribadi, maka kita akan mau dan rela untuk mempersembahkan hidup kita, keseluruhan hati kita kepada Tuhan seperti apa yang Maria lakukan pada perikop di Yesus diurapi di Betania. Karena ini sangat penting sekali, saudaraku. Untuk saudara dan saya ini bisa menjadi penyembah-penyembah atau jemaat yang seperti Maria, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang punya hubungan keintiman. Karena apa? Karena banyak dari kita hari-hari ini mungkin kita tuh, ya saya nggak tahu ya, mungkin apakah saudara yakin kalau misalnya saat ini juga, hari ini juga, tiba-tiba Tuhan memanggil saudara dan saya pulang, ya mungkin sudah selesai tugasnya di bumi, atau mungkin memang sudah waktunya untuk kita semua pulang bareng. Apakah saudara yakin saudara masuk ke surga? Ya, mungkin banyak dari saudara yang yakin, mungkin ada juga dari saudara yang tidak yakin. Nah, kita telaah, kita lihat, kenapa ya orang bisa tidak yakin akan jaminan keselamatan? Ya mungkin karena tidak yakin, karena mungkin kalau saya mikir secara logika, kalau saudara tidak kenal sama Tuhan, mungkin saudara tidak yakin. Tapi kalau saudara kenal, punya pengenalan secara pribadi, punya keintiman secara pribadi, saudara akan bisa lebih percaya bahwa saudara dijamin dengan iman saudara ketika kita semua menyelesaikan tugas kita di bumi dan Tuhan menemukan iman itu ada dalam hidup kita, maka saat itu juga kita akan bersama-sama Tuhan di sorga. Dan itu Tuhan menunjukkan bagaimana contohnya seorang penyembah atau jemaat yang Tuhan kehendaki, yaitu seperti Maria. Saudara dan saya harus punya keintiman pribadi. Ya, jadi kalau hari ini saudara masih belum punya satu hubungan atau keintiman dengan Tuhan, mari kita lihat, kita belajar, dan kita mulai jalin hubungan pribadi dengan Tuhan seperti Maria. Yang Maria lakukan adalah dia mempersembahkan seluruh hatinya, seluruh hidupnya, seluruh keberadaannya ke dalam tangan Tuhan. Dan dengan pengenalan dan keintiman seperti itu, maka ketika Tuhan mengatakan, sudah selesai tugas kita di bumi, atau ketika Tuhan datang menjemput kita, ketika sangkakala nafiri dibunyikan, kita semua naik dan kita ketemu dengan Tuhan. Dan kita percaya, kita yakin akan jaminan keselamatan kita karena kita memiliki hubungan intim dan pengenalan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya apa kata orang, bukan hanya dengar-dengar, bukan hanya membaca, ya, bukan hanya bahkan datang ke gereja ada yang hanya untuk minta dilayani. Ya ada itu, banyak. Bukan hanya seperti itu, tapi kita betul-betul ingin seperti Maria punya satu hubungan pribadi, keintiman pribadi. Karena itu yang membuat saudara dan saya yakin akan jaminan keselamatan kita ketika kita selesai tugas kita di bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kami untuk menjadi jemaat yang seperti Maria. Jemaat yang betul-betul punya hubungan secara pribadi, punya keintiman pengenalan dengan Tuhan, sehingga kami yakin dan kami lebih percaya akan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita yang beriman kepada-Mu ya Tuhan. Ketika kami selesai tugas kami di bumi, maka kami akan bersama-sama dengan Engkau saat itu juga di sorga. Berkati setiap daripada kami dengan berkat yang daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menyertai, melindungi, menolong, menghibur, memberkati setiap daripada kita mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur
Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.